bicara lagi tadi kan kalau misalnya ibu kepada anaknya yang masih kecil gitu ya, atau doa kepada anak. Tapi bagaimana dengan orang tua yang semakin tua ini, mohon izin sebelumnya dan mohon maaf juga buat jamaah yang ada di rumah, kita melihat orang tua itu yang semakin tua akan kembali seperti anak-anak. Nah kadang-kadang tuh kalau seandainya kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan, ini akan ada terjadi yang namanya emosi. Nah apakah emosi marah-marah orang-orang yang lanjut usia ini termasuk berdosa atau menjadi emosi atau marah yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon izin penjelasannya karena ini nggak bisa dikendalikan kadang-kadang kan orang semakin tua. Tafadhol silakan Izin Ustaz Ustazah Syamsul Riza. Kak Fadli. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan bila kau sayang pada kasihmu. Lebih sayanglah pada emakmu bila kau patuh pada rajamu. Lebih patuhlah pada ibumu. Bagaimana tidak dimaafkan kesalahan seorang ibu karena ia begitu cinta kepada anak-anaknya. Zaman dahulu mungkin ibu itu merawat kita. Satu ibu bisa merawat 10 anaknya. Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat ibunya. Jamaah, oh jamaah. Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad, pernah suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tepi pantai dan akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Nabi Sulaiman berangkat dengan rombongannya dari golongan manusia dan jin. Ketika sampai di tepi pantai, Nabi Sulaiman alaihissalam melihat ke kanan, melihat ke kiri, tapi tidak ada sesuatu yang nampak luar biasa. Diperintahkannya si jin Ifrit oleh Nabi Sulaiman untuk masuk ke dalam lautan dan menceritakan apa yang ia lihat. Si Ifrit pun masuk ke dalam lautan yang paling dasar. Ketika sampai ke atas berjumpa dengan Nabi Sulaiman mengatakan, aku tidak melihat apapun. Disuruh lagi Ifrit yang kedua, sama hasilnya. Disuruh lagi Ifrit yang ketiga, tidak berbeda, hasilnya pun tetap sama. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan Asif Barkhia untuk berdoa kepada Allah agar memberitahu apa yang terjadi di dalam laut. Asif Barkhia ini disebut dalam Al-Quran pada surah An-Naml ayat 40. Dia juga seorang wali Allah yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asif pun berdoa kepada Allah untuk menunjukkan apa sih yang terjadi yang luar biasa ini. Tiba-tiba ada sebuah datang kubah yang benda berbentuk kubah mempunyai 4 pintu. Satu pintu terbuat dari intan, yang kedua dari yakut, yang ketiganya dari intan putih, yang pintu keempatnya dari jamrud. Terlihatlah ada seorang pemuda yang berbadan tampan, gagah, memakai baju putih. Ditanya oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, mengapa engkau ada di dalam lautan? Apa pemuda itu mengatakan? Selama 70 tahun aku merawat ayahku dalam keadaan lumpuh. Aku merawat ibuku yang dalam keadaan buta. Ketika seorang ibu itu akan meninggal, ia berdoa kepada Allah untuk memanjangkan umurku dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ayahnya pun akan wafat, ayahnya berdoa kepada Allah agar ia selalu ada di tempat yang tidak ditemukan oleh setan. Ini adalah hikmah terbesar bagi kita. Bagaimana kesabaran seorang anak merawat ayah ibunya selama 70 tahun dan mendapatkan luar biasa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah doa orang yang zolim. Yang kedua adalah doa orang yang musafir. Dan yang ketiga adalah doa dari kedua orang tua. Hendaknya kita selalu taat, berbakti. Mau kata noko-noko tadi Ustadz ya, mau kata ngomel, mau kata bagaimanapun, mumpung masih ada orang tua yang bakal ngedoain kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jadi bersyukurlah buat semua jamaah yang ada di rumah yang masih punya orang tua ya. Segalak apapun tapi tetap doanya ini langsung gak ada hijab sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sedihnya buat kita nih yang udah gak punya orang tua, udah gak bisa lagi yang merasakan hal seperti itu. Nah sekarang